Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengatasi indikator suhu di Vario 125 yang nyala merah masku ya. Di video saya juga banyak ya membahas tentang video ini atau ngebahas tentang tema indikator suhu Vario nyala, penyebabnya apa, dan seperti biasa ya kita akan lakukan unbar atau analisa bareng penyebab dari indikator suhu Vario nyala ini masku ya. Ini bisa kalian cek ya, di tandonnya udah habis ya, dan coba kita akan nyalakan dulu ya masku ya. Kita nyalakan dulu mesinnya, kita pastikan apakah benar ya indikator suhunya ini nyala atau enggak ya masku ya. Oke masku, kita nyalakan dulu ya sekitar 15 sampai dengan 30 menit ya. Dan kita akan cek apakah indikator suhunya nyala masku ya. Dan bener aja ya, ini udah 15 menit dan indikator suhunya langsung nyala merah masku ya. Dan langsung aja ya kita cek bagian radiatornya ya masku ya, penyebabnya dari apa. Dan kita akan lakukan pengetesan juga ya di water pumpnya dan di termostatnya masku ya, apakah normal apa tahu tidak masku ya. Oke masku, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita bongkar dulu ya cover tutup radiatornya ini. Kita cek ya air yang ada di dalam radiatornya masku. Kita cek apakah berkurang atau tidak ya masku ya. Penyebabnya berkurang ini apa mas? Nah, salah satunya bisa dari ya water pumpnya yang bocor atau ada kebocoran pada selang, baik itu selang dari radiator ataupun selang dari water pump. Tapi kebanyakan sih ya, kebanyakan cuma dari telat penambahan air radiator aja. Nah, kalau di tandon air radiatornya masih ada tapi tetap nyala, itu bisa jadi ya dari termostatnya yang error atau water pump yang error juga ya. Dalam arti water pump error itu apa? Water pump error itu intinya ngerembes ya masku ya, ngerembes sedikit-sedikit. Oke masku, langsung aja kita buka tutup radiatornya dan kita cek air radiator yang ada di dalam radiatornya, apakah masih banyak atau berkurang. Bisa kalian cek ya, ini tutupnya masih bagus ya, seal-sealnya masih bagus, jadi gak ada kendala di tutup radiatornya masku. Ini sorry ya ngeblur ya. Ya, bisa kalian cek ya, ini masih bagus ya tutup radiatornya, berarti tutup radiatornya aman ya, nggak ada kendala. Langsung aja kita cek pada bagian radiatornya, apakah coolernya habis atau enggak masku. Dan bener aja ya masku ya, coolernya ternyata habis masku ya. Ini tinggal dikit masku ya. Kalau udah seperti ini mending ditambahin atau diganti mas ya, mending ya diganti aja ya. Di tap air radiatornya yang lama kita buang dan kita isi yang baru ya masku ya. Kalau udah diisi yang baru, lanjut langsung kita lakukan pengetesan pada water pump dan termostatnya. Ini tanpa harus dibongkar ya masku ya, tanpa harus dibongkar dan tanpa harus dilepas water pump, baik itu termostat atau water pump ya masku ya. Untuk mengenali ciri-ciri water pump bocor itu dari apa mas? Nah, di video ini saya juga akan ngebahasnya ya masku ya. Rata-ratanya bisa dari leher knalpotnya ya, atau leher knalpotnya ada bercak warna hijau. Nah, bercak warna hijau itu sebenarnya coolant ya masku yang netes dari water pump. Tapi saya cekin ya di kasus motor ini water pumpnya bagus ya, nggak ada rembesan sama sekali dan nggak ada tetesan di leher knalpotnya. Jadi water pump masih aman ya masku ya. Untuk termostatnya sendiri habis ini kita lakukan pengecekan ya masku ya. Habis ini kita lakukan pengecekan dan pengetesan juga ya masku ya, apakah termostatnya bekerja dengan baik atau tidak masku ya. Bisa kalian cek ya, ini nggak ada kayak bercak-bercak warna hijau di sebelah sini, baik itu di water pump ataupun di leher knalpotnya. Jadi ini water pumpnya masih normal ya masku ya, dan nggak ada indikasi water pump bocor atau water pump berkendala masku. Oke masku, lanjut ya, kita akan lakukan pembongkaran atau pengetapan masku ya. Kita buang dulu ya air banyu radiatornya atau air radiatornya ya yang ada di dalam radiator, terus langsung kita akan ganti masku ya.
Dan kita akan lakukan juga pengecekan di termostatnya ya Masku ya. Untuk termostatnya ini pengecekannya bisa manual dan bisa juga menggunakan scanner ya Masku ya. Untuk menggunakan scanner ya kita perlu scanner juga ya Masku ya. Tapi untuk manual bisa juga ya. Kalau saran saya sih mending pakai scanner aja ya, biar kita tahu ya suhu mesinnya itu berapa dan termostatnya ini bekerja apa tahu tidak, itu bisa kelihatan kalau pakai scanner Masku ya. Oke Masku, pertama-tama langsung aja ya kita akan tap air radiatornya lewat bawah sini ya, ngetapnya ya Masku ya. Kalau kalian mau ngetap pada bagian silinder juga nggak masalah ya Masku ya, sebenarnya sih selera aja ya. Kalau saya sih biasanya langsung ngetapnya dari bawah sini ya Masku ya, atau dari radiatornya, soalnya lebih efisien ya, nggak perlu bongkar-bongkar baut yang ada di bawah juga ya Masku ya. Sebenarnya fungsinya baut tap di dalam blok itu cuma menghilangkan angin-angin ya Masku ya, sebenarnya ya Masku ya. Kalau untuk ngetapnya ya biasanya ya kalau saya sendiri sih pakai yang di bawah sini ya. Kita buka aja ya, dan kita cek juga ya sealnya apakah masih bagus atau enggak. Kita cek juga ya air radiatornya ya, apakah ada indikasi bercampur dengan oli atau tidak ya Masku ya. Dan kita lihat ya, ini enggak ada indikasi ya bercampur dengan oli ataupun ada olinya ya Masku ya. Enggak ada, ini aman Masku ya. Jadi kemungkinan besar cuma telat penambahan air radiator aja di motor Vario 125 ini Masku ya. Kita coba itu ya, coba isikan habis ini ya, terus kita hidupin sekitar 30 sampai ya 1 jaman lah Masku ya. Kalau udah sekitar 30 menitan kita bisa tahu ya Masku ya, water pumpnya ini bekerja dengan normal atau tidak, ataupun termostatnya ini bekerja dengan normal atau tidak ya Masku ya. Kita cek juga ya seal pada tutup radiatornya ini apakah masih bagus atau tidak ya, tapi kebanyakan masih bagus ya Masku ya, soalnya jarang dibuka juga, terus jarang juga ada rembesan pada bagian tutup radiatornya ini Masku ya. Oke, kita pasang dan kita lap dulu ya, kita bersihkan sampai kering ya Masku ya, jangan sampai ada kayak rembesan atau tetesan pada coolant ya pada radiatornya ini. Oke Masku, lanjut ya, kita akan lakukan proses pengisiannya ya Masku ya. Untuk coolant sendiri kita pakai coolant yang standar aja ya Masku ya. Kalau kalian mau pakai coolant yang merek engine ice atau sejenisnya ya, itu enggak masalah juga ya Masku ya, tergantung selera juga Masku ya. Oke, kita isikan dulu ya sampai full ya. Kalau udah sampai full kita lanjut hidupin mesin ya Masku ya. Oke Masku, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku, udah full nih Masku ya. Lanjut kita akan hidupkan mesin Masku ya. Kita akan hidupkan mesin dan kita akan cek ya termostatnya bekerja dengan baik atau ada kendala pada termostatnya Masku ya. Kalau biasanya sih ya, kalau telat penambahan seperti ini ya nggak ada kendala sih Masku ya, cuma telat penambahan aja. Untuk coolantnya sendiri sebenarnya masa pakainya di 24.000 ya Masku ya. Kalau lebih dari 24.000 itu biasanya coolant akan berkurang ya Masku ya, atau zat yang terdapat pada coolant atau zat pendinginnya atau zat anti panasnya dan anti keraknya itu udah turun fungsinya ya Masku ya, atau udah waktunya penggantian. Oke Masku, kita hidupin dulu ya mesinnya dan kita gas-gas sedikit ya, biar gelembung atau sisa-sisa udara yang ada di dalam selang atau di dalam blok bisa keluar semuanya Masku ya. Bagaimana kita tahu ya untuk sirkulasinya ini bagus atau enggak? Biasanya dilihat dari airnya ya. Kalau airnya muter kayak gini dan nggak keluar gelembung, itu berarti water pump dan termostatnya bekerja dengan baik ya Masku ya. Ataupun packing bloknya itu nggak bocor. Nah biasanya sih banyak yang tanya ya,
Mas kok keluar gelembung di radiatornya, terus kok ngebros ya, kok air radiatornya habisnya cepet. Nah itu bisa dari pak bloknya itu yang bocor, jadi air radiator masuk ke dalam silinder. Kalau udah masuk ke dalam silinder ya efeknya susah di starter satu, terus air radiatornya cepet habis dan indikator suhu pasti akan nyala Masku ya. Oke Masku, ini udah kita hidupin sekitaran 30 menitan dan nggak ngebros ya, maksudnya air radiatornya nggak tumpah Masku ya. Ini udah aman ya, berarti termostatnya bekerja dengan baik dan water pumpnya bekerja dengan baik Mas. Berarti tidak ada indikasi kalau termostatnya rewel ataupun water pumpnya rewel. Dan kita cek juga nggak ada rembesan di water pump, baik itu di selang ataupun di water pumpnya sendiri. Jadi aman semuanya ya Masku ya. Makanya ini saya langsung tutup dan habis ini langsung aja kita scan ya, atau kita cek termostatnya ya bekerja dengan baik atau tidak dengan menggunakan scanner Masku ya, biar hasilnya lebih presisi dan lebih pasti ya. Kalau indikator suhunya udah nggak akan nyala lagi, kalau masih nyala ya kita akan cari lagi ya Masku ya, tapi kemungkinan besar ini nggak akan nyala kok Masku ya, soalnya udah banyak ya tanda-tanda kalau water pump dan termostatnya bekerja dengan baik dan sirkulasinya bisa dengan normal ya Masku ya, nggak ada kendala intinya. Oke lanjut, kita akan tutup covernya aja dulu ya, dan habis ini langsung kita lakukan scan ya Masku ya, atau kita lihat suhu kerja mesinnya dengan menggunakan scanner ini. Bagi kalian yang nggak bisa menggunakan scanner ya, udah saya buatkan video tutorialnya bagaimana cara untuk mengoperasikan scanner ya. Scanner MST 600 ini sangat mudah dan simple kok Masku ya, nggak ribet sama sekali. Cukup langsung aja kita ke menu auto scan ya, dan kita lihat suhu mesinnya Masku ya. Ke BGM FI, kita tunggu dulu dan kita lihat data sistem FI. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu ya sejarah kerusakan, dan bener aja ya sensor temperatur mesin bermasalah. Kenapa bisa bermasalah ya, kemungkinan itu tadi ya, indikator suhunya nyala jadi ICM nya nyimpen ya. Nah kalau udah kayak gini harus kita hapus dulu ya Masku ya, kita hapus dulu. Kalau udah kita hapus, kita lakukan reset injeksi, baru kita cek suhunya dulu ya Masku ya. Tapi langsung aja nggak apa-apa ya Masku ya, langsung aja kita cek dulu suhunya. Nah pada bagian temperatur air radiator ini menunjukkan derajatnya ya Masku ya, derajat panasnya, dan kita cek mode ketinggiannya udah normal. Kita cek juga altitude-nya juga normal, sensor O2 nya juga normal, RPM nya juga normal. Nah pada temperatur air radiator ini menunjukkan angka 62 derajat ya Masku ya, berarti termostatnya masih belum bekerja. Bekerjanya di berapa derajat Mas ya, antara 80 derajatan ya, pokoknya di atas 80 derajat termostatnya mulai bekerja Masku ya. Oke Masku, kita tunggu dulu ya sekitar 15-10 menit ya. Kita akan cek air radiatornya, suhu radiatornya lagi ya Masku ya, apakah dianya sampai di 100 derajat atau enggak Masku ya. Habis ini kita cek lagi Masku ya. Kita cek dulu, masih di 75 ya Masku ya. Kita hidupin aja ya. Ya kurang lebih 15-10 menit ya Masku ya. Kita akan cek ya Masku ya, dianya naik atau enggak ya Masku ya. Ini udah sekitar 15 menitan dan masih di 79 derajat ya Masku ya. Belum sampai 80 derajat. Berarti nah udah sampai 80 derajat. Termostatnya ini udah mulai bekerja Masku ya, udah mulai ngebuka. Dan kita cek juga altitude-nya normal semuanya. Sensor ketinggian mode ketinggiannya juga normal di 1. Jadi nggak ada kendala ya Masku ya, masih di 80 derajat ya. Ini posisi stasioner ya Masku ya, posisi stasioner masih di 80 derajatan Masku ya. Ini udah mulai bekerja nih Masku ya termostatnya. Oke, kita biarin dulu ya, kita biarin dulu lagi ya, kira-kira 15 menitan lagi, dan kita cek lagi ya apakah dianya naik di
80 derajat ke atas atau malah akan turun. Kita coba gas-gas dulu ya, kita coba gas-gas dulu, ternyata dianya malah turun Masku ya. Jadi ini indikasinya sirkulasinya bagus ya Masku ya, nggak ada kendala Masku. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.